Ia bukan raja, namun pikirannya menguasai dunia. Ratusan tahun sebelum dunia modern, ia telah menulis fondasi ilmu pengetahuan. Inilah Ibnu Sina, legenda yang mengubah sejarah ilmu manusia. Ibnu Sina lahir pada tahun 980 Masehi di sebuah desa kecil bernama Afshana, dekat Bukhara. Sejak kecil, pikirannya telah berbeda. Ia tidak sekadar menghafal, ia memahami. Ayahnya, Abdullah ibn Sina, adalah seorang cendekiawan dan pegawai pemerintahan dinasti Samaniyah. Di rumah sederhana inilah, Ibnu Sina belajar bahwa ilmu bukan untuk kemegahan, melainkan untuk pengabdian. Tahukah kamu, satu orang ini menulis ratusan buku, mengubah dunia kedokteran, dan ilmunya dipelajari hingga hari ini, bahkan di universitas-universitas modern. Namanya Ibnu Sina. Tahun 980 Masehi, di sebuah desa kecil bernama Afshaina, dekat Bukhara, lahirlah seorang anak bernama Abu Ali Al-Husain ibn Abdullah ibn Sina. Ia lahir dari keluarga terdidik. Ayahnya, Abdallah, adalah seorang sarjana Arab Persia dan pegawai pemerintahan dinasti Samaniyah. Ibunya, Setareh, perempuan bangsawan keturunan Turki dari Bukhara. Sejak kecil, Ibnu Sina tumbuh dalam lingkungan pemikiran dan ilmu. Ia dibesarkan dalam ajaran Syiah Al-Ismailiyah, di mana diskusi filsafat, logika, dan agama menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Ibnu Sina kecil bukan anak biasa. Saat anak-anak lain bermain, ia tenggelam dalam buku dan pertanyaan. Di usia 10 tahun, ia telah menghafal Al-Quran, menguasai tata bahasa Arab, dan mulai memahami logika dan filsafat. Ia mempelajari matematika, fikih, sastra Arab, hingga ilmu alam, dan menyerapnya dengan kecepatan luar biasa. Menyadari bakat besar putranya, sang ayah tidak membatasi Ibnu Sina. Ia justru membuka pintu rumahnya bagi para sarjana dan pemikir terkemuka untuk mendidik anaknya secara langsung. Di usia remaja, Ibnu Sina telah melampaui banyak gurunya. Pada usia 16 tahun, Ibnu Sina mulai mendalami ilmu kedokteran. Dan hanya 2 tahun kemudian, namanya telah dikenal sebagai tabib muda yang brilian. Ia mendiagnosis penyakit bukan hanya dengan teori, tetapi dengan observasi, logika, dan empati. Puncak awal kariernya terjadi saat ia dipanggil ke istana dinasti Samaniyah. Penguasa mereka, Nuh ibn Mansur, mengalami penyakit yang tak mampu disembuhkan oleh dokter-dokter terbaik. Ibnu Sina datang, mengamati, mendiagnosis, dan berhasil menyembuhkan sang raja. Sebagai hadiah, Ibnu Sina diberi akses ke perpustakaan kerajaan, salah satu yang terbesar di dunia Islam saat itu.
Di sanalah ia membaca hampir seluruh ilmu pengetahuan yang ada, siang dan malam, tanpa lelah. Di usia yang masih sangat muda, Ibnu Sina dijuluki Syekh Ar-Rais, pemimpin para cendekiawan. Ia bukan hanya dokter, tetapi juga filsuf, ilmuwan, dan pendidik. Sepanjang hidupnya, Ibnu Sina menulis sekitar 450 karya, dan sekitar 240 diantaranya bertahan hingga hari ini. Karya-karyanya meliputi logika, filsafat, fisika, matematika, metafisika, dan kedokteran. Salah satu karyanya yang paling monumental adalah Al-Qanun fi at-Tibb atau The Canon of Medicine. Buku ini menjadi rujukan utama pendidikan kedokteran di Eropa selama berabad-abad. Sebuah ensiklopedia medis yang jauh melampaui zamannya. Karya besarnya yang lain, Kitab Asy-Syifa, merupakan ensiklopedia filsafat dan ilmu pengetahuan yang membahas logika, fisika, matematika, hingga metafisika. Namun hidup Ibnu Sina tidak selalu tenang. Setelah ayahnya wafat, ia harus mengembara dari satu wilayah ke wilayah lain, Khwarezm, Rai, hingga Hamadan. Di Hamadan, ia bahkan diangkat menjadi Perdana Menteri di bawah Amir Syams al-Daulah. Namun intrik politik tak terhindarkan. Ibnu Sina dipenjara. Di balik jeruji besi, ia tetap menulis, mengajar, dan berpikir. Karena bagi Ibnu Sina, penjara bisa mengurung tubuh, tetapi tidak bisa membelenggu pikiran. Tahun 1037 Masehi, di usia 57 tahun, Ibnu Sina wafat di Hamadan, Iran. Ia meninggalkan dunia, namun tidak meninggalkan ilmu. Pemikirannya melintasi waktu dan peradaban. Karyanya diterjemahkan ke berbagai bahasa, dan ilmunya menjadi fondasi kedokteran dan filsafat modern. Hingga hari ini, Ibnu Sina dikenang sebagai bapak kedokteran modern dan salah satu cendekiawan terbesar sepanjang masa. Jika satu anak desa dengan buku dan rasa ingin tahu bisa mengubah dunia, bayangkan apa yang bisa kamu lakukan dengan ilmu hari ini.